Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang Global Supply Chain Quality and International Quality Standards. Saya sendiri, Alfian Ryan Aresatya dengan NIM akhir 286, lalu ada Muhammad Dafa Argawa dengan NIM akhir 291, Muhammad Alvin Egan Kavanagh dengan NIM akhir 293, dan Tiffany Maureen dengan NIM akhir 296. Saya akan menjelaskan tentang Managing Quality for the Multinational Firm. Jadi di era globalisasi saat ini, mengelola kualitas bukan lagi sekedar urusan domestik. Perusahaan harus menghadapi keragaman yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Mulai dari suku cadang gitar hingga komponen komputer, produk modern seringkali diproduksi lintas negara untuk mencari pasar baru dan efisiensi. Terdapat tiga cara utama perusahaan masuk ke dalam pasar internasional. Yang pertama adalah licensing, yaitu memberikan hak desain kepada perusahaan asing tanpa harus membangun rantai pasok sendiri. Yang kedua ada partnering atau joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan yang saling membutuhkan teknologi atau akses pasar. Yang ketiga ada globalisasi, yaitu perubahan fundamental di mana perusahaan membangun fasilitas produksi dan pemasaran sendiri di luar negeri. Dan saat melakukan globalisasi, perusahaan harus beradaptasi dengan tiga lingkungan utama. Yang pertama ada lingkungan fisik, yaitu kedekatan dengan sumber daya alam dan biaya transportasi. Yang kedua lingkungan tugas, seperti struktur ekonomi, keterampilan tenaga kerja, dan peraturan hukum internasional yang kompleks. Yang ketiga ada lingkungan sosial yang mencakup faktor budaya seperti bahasa, ada bisnis, dan preferensi pelanggan yang seringkali menjadi isu paling rumit. Selanjutnya, Quality Improvement the American Way. Amerika Serikat, yang awalnya sangat berbasis statistik, kini pendekatannya lebih fokus pada aspek perilaku dan kerja tim. Senjata utama Amerika dalam penilaian mandiri yaitu Baldrige Award, karena berorientasi hasil, non-preskriptif, dan diagnosis berbasis tujuan, yang menilai tiga dimensi utama yaitu approach atau metode, deployment atau implementasi, dan results atau hasil. Dan bagi eksportir Amerika, kualitas adalah kunci sukses yang mengarah pada harga yang kompetitif dan keberhasilan pasar. Memahami standar internasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di pasar global. Ya oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai quality improvement the Japanese way. Jadi materi itu menjelaskan gimana Jepang itu berperan besar dalam meningkatkan standar kualitas produk di dunia. Jepang itu nggak hanya fokus memproduksi barang tapi menjadikan kualitas itu sebagai senjata utama untuk bersaing. Mobil dan produk elektronik Jepang itu diekspor dalam jumlah besar karena dikenal andal, awet, dan konsisten mutunya. Nah, strategi ini tuh menciptakan persaingan berbasis kualitas bukan sekedar harga. Akhirnya dampaknya itu produsen di berbagai negara terdorong untuk memperbaiki standar mereka. Sementara konsumen itu mendapatkan produk yang lebih baik. Intinya Jepang itu menunjukkan bahwa kualitas tinggi itu bisa menjadi keunggulan yang kompetitif yang kuat di pasar global. Selanjutnya adalah quality improvement European way. Nah, hal ini tuh bagaimana cara orang Eropa untuk meningkatkan kualitas dengan pendekatan yang lebih sistematis dan dengan standar internasional. Intinya bukan cuma produk yang bagus, tapi gimana sistem manajemennya itu harus rapi dan juga terstruktur. Nah, di Eropa ada yang namanya European Foundation for Quality Management yang membuat model excellence. Jadi model ini menjadi dasar European Quality Award. Maka dari itu perusahaan tuh dinilai bukan cuma dari hasil akhir tapi juga dari leadership, strategi, people, proses sampai hasil kinerja bisnisnya. Jadi semuanya itu harus nyambung. Selain itu di Eropa itu juga kuat banget penerapan ISO 9000. Jadi ISO itu adalah standar internasional untuk membuat sistem manajemen mutu. Perusahaan itu harus punya prosedur yang jelas, terdokumentasi, konsisten dan juga bisa diaudit. Jadi bukan sekedar katanya berkualitas tapi ada bukti sistem jalan. Contohnya misalnya perusahaan manufaktur di Jerman, manufaktur mobil. Mereka tuh nggak cuma ngecek mobilnya bagus atau enggak, tapi juga apakah proses produksinya itu terdokumentasi, apakah suppliernya itu ikut standar mutu juga, dan juga apakah ada evaluasi dan perbaikan rutin. Oke, baik, lanjut ke quality improvement di Chinese way. Jadi total perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini meningkat sebesar 500% dari tahun 2000 hingga 2014. Dalam periode yang sama, impornya kok ke Amerika Serikat meningkat dari 100 miliar dolar AS menjadi hampir 300 miliar dolar AS. Di antara alasan penting pertumbuhan perdagangan ini adalah terbentuknya pasar Tiongkok terhadap perdagangan internasional, arus offshoring yang terus-menerus dari Amerika Serikat dan Eropa ke Tiongkok, serta rendahnya biaya menjalankan bisnis di Tiongkok.
Mengingat semakin pentingnya peran Tiongkok dalam perdagangan internasional, kemudian muncul pertanyaan mengenai kualitas produk Tiongkok. Lalu, does Chinese quality management exist? Jadi internasionalisasi Tiongkok dimulai setelah wafatnya Mao Zedong pada tahun 1976 ketika Deng Xiaoping menerapkan kebijakan pintu terbuka yang mendorong perdagangan global dan membentuk ekonomi pasar sosialis. Secara historis, Tiongkok dikenal menghasilkan barang berkualitas tinggi dan telah lama berdagang dengan dunia barat melalui jalur sutra. Namun di era modern, kualitas produk Tiongkok ini tuh sering dipertanyakan akibat keterbatasan pendidikan dan pengalaman tenaga kerja serta pengaruh praktik Guanxi. Kedepan, untuk meningkatkan standar hidup dan daya saing global, perusahaan Tiongkok harus memenuhi standar kualitas internasional dengan menerapkan manajemen kualitas modern. Ya oke, di sini saya akan menjelaskan ringkasan case mengenai Wainwright Industry. Nah, pada tahun 1980 itu perusahaan itu menghadapi tekanan persaingan dan menyadari bahwa perbaikan yang kecil itu nggak cukup. Nah, di bawah CEO Arthur Wainwright, mereka itu mengadopsi filosofi baru berbasis kualitas dan kepuasan pelanggan total. Nah, di panduan itu yang digunakan itu adalah kriteria Malcolm Baldrige Award. Nah, fokus utamanya itu pemberdayaan karyawan, kepuasan pelanggan, dan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan juga menekankan kerja tim digambarkan lewat maskot bebek. Berbagai inisiatif diterapkan seperti lean manufacturing, statistical process control, dan pelatihan intensif. Lalu ada juga program sasaran karyawan. Nah, hasilnya itu budaya dan kinerja kualitas perusahaan itu meningkat secara signifikan. Selanjutnya untuk pertanyaan case nomor 1, mengapa Wainwright Industries perlu menekankan inisiatif manufaktur sekaligus manajemen sumber daya manusia? Hal ini dikarenakan Wainwright Industries menyadari bahwa untuk mengatasi krisis persaingan di awal tahun 1980-an, mereka membutuhkan filosofi bisnis baru yang lebih radikal. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan teknis saja ataupun perubahan budaya saja, melainkan integrasi keduanya. Di sisi manufaktur, perusahaan perlu menerapkan sistem seperti lean manufacturing, statistical process control, dan computer-aided design. Langkah ini diperlukan untuk memastikan efisiensi operasional, pengurangan pemborosan, dan ketepatan desain produk agar sesuai dengan standar kualitas yang ketat. Di sisi SDM, pihak manajemen menekankan pemberdayaan karyawan, pembagian keuntungan, dan pelatihan intensif yang mencapai 7% dari total penggajian tahunan. Tanpa keterlibatan penuh dari karyawan, teknologi manufaktur yang canggih tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. What is an egalitarian culture? How does the development of an egalitarian culture help a company like Wainwright Industries to become more quality-minded? Jadi, egalitarian culture itu adalah budaya yang menekankan kesetaraan. Jadi, dalam perusahaan itu nggak ada gap atau jarak yang terlalu kaku antara atasan dan juga bawahan. Semua orang itu dihargai dan pendapat dari karyawan itu didengar dan komunikasi itu berjalan dengan dua arah. Nah, di perusahaan kayak Wainwright Industries itu budaya egaliter tuh bikin karyawan merasa lebih dihargai dan dianggap penting karena mereka merasa punya peran. Jadi mereka itu akan jauh lebih peduli dengan kualitas kerja mereka dan nggak takut untuk memberi ide atau laporan kalau misalnya ada masalah di proses produksi. Jadi akhirnya kualitas itu bukan cuma tanggung jawab dari manajer atau bagian quality control. Jadi untuk case nomor 3, jadi although quality is important for every product or service, it may be particularly important for the precision auto parts industry. Do you agree with the statement? Why or why not? Ya, kami setuju bahwa kualitas sangat krusial, bahkan lebih penting dalam industri precision auto parts. Nah, berdasarkan kasus Wainwright Industry ini, alasannya itu yang pertama, toleransi kesalahan ini sangat kecil. Jadi komponen otomotif presisi harus memenuhi spesifikasi yang sangat ketat. Kesalahan kecil saja bisa menyebabkan kegagalan fungsi kendaraan, membahayakan keselamatan, dan memicu penarikan produk atau recall. Yang kedua, ada dampak langsung pada keselamatan dan reputasi. Berbeda dengan produk biasa, cacat pada suku cadang motif ini bisa berakibat fatal. Nah, karena itu pelanggan seperti produsen mobil besar ini sangat menuntut konsistensi dan keandalan kualitas. Nomor 3, ada persaingan industri sangat ketat. Jadi dalam kasus Wainwright ini meningkatnya persaingan dan tuntutan pelanggan memaksa perusahaan untuk berfokus pada kualitas agar tetap bertahan. Tanpa kualitas tinggi, perusahaan akan cepat kehilangan kepercayaan pelanggan. Untuk yang terakhir, ada kualitas sebagai strategi bisnis, bukan sekadar kontrol. Wainwright membuktikan bahwa kualitas bukan hanya soal inspeksi, tetapi filosofi menyeluruh, pemberdayaan karyawan, kerja tim, pelatihan, benchmarking, dan kepuasan pelanggan.
Pendekatan ini membuat mereka tidak hanya bertahan tetapi menjadi pemimpin industri.